umat-Mu yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami boleh mendapat kesempatan yang begitu indah Tuhan, ketika kami masih bisa beribadah Tuhan. Walaupun kami harus di rumah masing-masing beraktivitas Tuhan dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya urapan Tuhan tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kami. Bagaimana kami harus membangun selalu hubungan kami dengan Tuhan setiap hari kami harus mendekat dengan Engkau Tuhan. Bahkan saat hari ini Tuhan, di ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami ingin berdoa biarlah dimanapun umat Tuhan berada tetap mengalami urapan daripada Tuhan. Bahkan kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami diberkati, urapi Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, yang Kau percayakan mengambil bagian Tuhan. Biar Kau kuduskan, berikan hikmat-Mu selalu, berikan kerendahan hati ketika dalam mereka melayani Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan, kuasa Allah, roh Allah menyala-nyala di dalam setiap kehidupan kami masing-masing, dan kami ingin mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, memulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Dia Allah adalah keselamatan dalam kehidupan kita. Gunung batu, kota benteng hidup kita, hanya dekat dengan Dia saja hati kita tenang. Haleluya, kita mau angkat pujian ini. Haleluya. Hanya Dia, kota benteng
Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat kembali lagi beribadah. Semoga dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudari berada hari ini terus diberkati Tuhan, sehat dan bersukacita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya di sini akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang sudah disediakan oleh Bapak Gembala untuk kita terima hari ini. Dan saya akan membacakannya berhubung karena Bapak Gembala di dalam perawatan kesehatan. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini tetap memberkati kita dan juga memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Filipi 4 ayatnya yang keempat. Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini adalah ayat kutipan yang kita ambil dari tulisan surat Paulus. Surat Filipi ini dituliskan Paulus ketika ia berada di penjara dan dalam keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada saat hari ini tema firman Tuhan ialah menularkan sukacita. Ini kata-kata Paulus di saat waktu dia dalam keadaan yang tidak menyenangkan, bahkan terancam kematian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa walaupun di dalam keadaan seperti itu, Paulus tetap berusaha menularkan sukacita kepada jemaat-jemaat yang ada. Karena dia tahu bahwa energi terkuat di dalam diri kita untuk menghadapi segala situasi adalah sukacita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun keberadaan kita, apapun keadaan kita, satu hal yang kita harus punya ialah sukacita di dalam diri kita. Dan itu dapat kita tularkan bagi orang-orang di sekitar kita, keluarga dan sahabat-sahabat kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bersukacita artinya bukan hanya tertawa, bersenang-senang saja. Tetapi bersukacita memiliki arti kita menikmati apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dan kita bersyukur atasnya. Itu adalah sukacita sejati yang datangnya daripada Tuhan. Terus bersukacita, terus bersyukur dan menikmati apapun keadaan kita dan tetap mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam keadaan seperti ini, apa yang kita tularkan kepada orang-orang terdekat kita? Apakah kita menularkan kekuatan? Apakah kita menularkan sukacita? Atau justru menularkan ketakutan? Mungkin dengan tindakan-tindakan kita, dengan kata-kata kita, kita menularkan hal yang positif atau menularkan hal yang negatif. Penting untuk kita sebagai anak Tuhan untuk terus menularkan yang baik, yaitu sukacita. Di dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-23, 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-23, di sana ada cerita di mana bahwa seorang Daud itu sangat lihai memainkan musik. Dan ketika Daud bermain musik, dikatakan, saya akan membacakan ayatnya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa ketika Daud memainkan kecapi dengan damai, dengan tenang, itu membuat roh Saul itu nyaman. Kita melihat di sini bahwa Daud, roh yang ada pada Daud itu ditularkan secara positif kepada Saul. Saul notabene orang yang selalu dirasuki oleh roh-roh jahat. Tetapi kita tahu ia merasa nyaman, ia merasa tenang, ia merasa damai ketika ada Daud yang dengan sukacita, yang dengan semangat memainkan musik, memberikan pujian bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Daud bisa menularkan hal yang baik, apabila kita pasti lebih bisa lagi. Amin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Amsal 17 ayatnya yang ke-22, di sana dituliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di sini kita melihat bagaimana pentingnya sukacita, bagaimana pentingnya hati yang gembira, bagaimana pentingnya kebahagiaan dalam kehidupan kita.
Kalau kita tahu itu penting, mari kita tularkan bagi orang-orang terdekat kita. Kita jangan berkata-kata sehingga orang jatuh. Kita jangan berkata-kata kita menularkan ketakutan kita kepada orang-orang terdekat kita. Tetapi jadilah berkat. Nah, contoh lain yang kita bisa pelajari hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari bisa baca di dalam Bilangan 13 ayatnya yang pertama sampai yang ke-33. Di sana diceritakan tentang 12 pengintai orang Israel. 12 orang Israel ini disuruh mengintai ketika mereka akan menduduki tanah Kanaan. Ini kita sudah pasti tahu ceritanya. 10 di antara mereka ternyata memiliki kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang membuat orang Israel takut, kata-kata yang membuat orang Israel gentar. Mereka menularkan hal yang negatif. Tetapi kita lihat ada Yosua dan Kaleb, 2 orang yang muda ini ternyata memberikan hal yang sangat positif. Mereka menularkan kekuatan, mereka menularkan sukacita, mereka menularkan iman, dan mereka menularkan semangat untuk terus maju menduduki tanah Kanaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat banyak contoh ya hari ini. Daud, 2 pengintai. Kita melihat bagaimana orang-orang yang diberkati Tuhan selalu menularkan sukacita, selalu menularkan kegembiraan, kedamaian, damai sejahtera, ditularkan kepada orang-orang terdekat. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan stop menularkan ketakutan. Kita mungkin dengan kata-kata, dengan tindakan kita menjatuhkan orang lain, kita membuat orang lain semakin takut di dalam keadaan yang menakutkan. Tapi marilah sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada, orang-orang yang memiliki Tuhan, jadikan kata-kata, tindakan kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari menularkan sukacita, karena kita tahu bahwa sukacita itu penting di dalam kehidupan kita. Mari kita membuat orang-orang di sekitar kita semangat, orang-orang di sekitar kita tidak takut, orang-orang di sekitar kita tidak gentar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari teruslah jadi berkat, teruslah membuktikan bahwa kita punya sumber sukacita, yaitu Tuhan Yesus. Walaupun orang takut, orang getar, orang sedih, tidak memiliki pengharapan di masa-masa akhir ini, tapi kita tahu kita punya sumber sukacita, kita punya sumber damai sejahtera, dan mari kita tularkan itu kepada keluarga, sahabat-sahabat, dan orang-orang terdekat kita. Marilah terus menjadi berkat dimanapun kita berada, walaupun kita mungkin tidak dapat bertemu satu dengan yang lain, tetapi marilah selalu saling menopang, saling mendoakan melalui doa yang akan memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah firman Tuhan hari ini. Biarlah Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun berada terus memuliakan Tuhan, terus menularkan sukacita bagaimana Daud, Kaleb, Yosua, bahkan tokoh-tokoh Alkitab yang berusaha menjadi berkat dimanapun mereka berada. Apapun yang kita hadapi hari ini, ingat, Paulus pun ketika ia di dalam penjara, ketika ia akan dihukum mati, tapi ia berkata, bersukacitalah. Dan saat ini kita juga berkata, bersukacitalah. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita akan berdoa buat keadaan kita saat ini. Kita akan berdoa buat keluarga kita. Kita akan berdoa juga buat Bapak Gembala kita, supaya Tuhan terus melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan kesehatan. Bahkan kita semua yang ada, seluruh sidang jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat hari ini Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena berkat pertolongan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa bahkan di dalam setiap keadaan kami harus terus bersukacita. Dan kami akan menularkannya. Dan kami akan menyalurkan setiap sukacita damai sejahtera kami kepada orang-orang yang ada di dekat kami, kepada keluarga kami, kepada sahabat-sahabat kami. Kami rindu Tuhan, di dalam keadaan saat ini kami dapat terus bersukacita dan damai di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus yang baik buat keadaan kami saat ini.
Engkau melihat Tuhan, hari ini kami masih belum bisa beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Kami masih belum bisa bergandengan tangan bersama-sama di rumah Tuhan. Tapi dari tempat kami masing-masing kami menyatukan hati kami. Kami ingin memuliakan Tuhan, kami ingin meninggikan Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya Engkau tahu hati kami Tuhan, dan Engkau akan memberkati kami dimanapun kami berada, apapun keadaan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat GPDI Cikarang yang ada. Engkau yang memberkati keadaan kami, Engkau yang memberkati keluarga kami. Berikan kesehatan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan, sehingga kami percaya bahwa Engkau akan terus ada di dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, mungkin di seluruh jemaat Tuhan, ada yang dalam keadaan sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kau sembuhkan. Ada yang dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Ada yang dalam keadaan susah, Tuhan hiburkan. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya andalan kami, Allah yang kami sembah, Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, saat ini kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami. Kami tahu Tuhan, Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Engkau yang memberkati Bapak Gembala kami, mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan secara sempurna. Kami tahu Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Oleh sebab itu kami yakin, kami percaya, sebentar lagi kami akan mendapatkan kabar baik bahwa Bapak Gembala kami sudah dipulihkan secara sempurna oleh Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang terus bekerja di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam kehidupan Bapak Ibu Gembala kami. Sekeluarga pastori Tuhan berkati, semuanya Tuhan berkati, semuanya Tuhan jamah. Kami juga berdoa buat ibadah kami hari ini. Walaupun Tuhan kami melaksanakan ibadah tidak seperti biasanya, tapi kami tahu Engkau yang melihat kami, Engkau yang mengetahui hati kami, dan Engkau yang akan memberkati ibadah kami. Pelayan-pelayan Tuhan, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun beribadah akan tetap diberkati, dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai saat ini. Dan kami yakin, kami percaya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terpujilah namamu Allah Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mengakhiri ibadah kami dengan doa, dan kami akan kunci ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami puja. Haleluya, amin.